Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good health. Today, are you prepared for studying? I hope you have already prepared yourself for studying today. Before we start our study today, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam solihan. Okay, students, let's repeat our last meeting lesson. Do you know what were we talking about? Yes, we were talking about the personal information. Okay, now I'll show you a picture. Okay, kamu bisa lihat ini ada gambar ya. Do you know what is it? Apa kamu tahu gambar apa ini? Yes, this is the picture about numbers. Okay. Ini adalah gambar angka ya. Okay, nah. Today we will learn. Okay, before I say you about the topic today, do you know what we will learn today? Apakah kamu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, today we will learn about the definition of numbers and kinds of numbers. The purpose of the study. The purpose of the study are 1. By understanding the learning video, the students are able to complete the sentences using appropriate number. 2. By understanding the learning video, the students are able to choose the correct answer of the numbers. 3. By understanding the learning video, the students are able to write numbers into English written. 4. By understanding the learning video, the students are able to write written English numbers. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan memahami video pembelajaran, siswa atau kamu dapat melengkapi kalimat-kalimat menggunakan angka yang tepat. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat memilih jawaban yang benar. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis angka-angka ke dalam bahasa Inggris secara tertulis. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis tulisan bahasa Inggris ke dalam bentuk angka. The scopes of the study. The scopes of the study are 1. The definitions of number. 2. Kinds of number. Adapun cakupan materi kita pada hari ini adalah 1. Pengertian angka, dan yang kedua adalah jenis-jenis angka. 1. Definition of number. 2. Kinds of number. 1. Definition of number. Number is a symbol which can be used to make number. 2. Kinds of number. There are 5 kinds of number in English. They are 1. Ordinal number. 2. Cardinal number. 3. Fraction number. 4. Decimal number. And 5. Multiplicative number. Yang pertama adalah pengertian angka, yang kedua jenis-jenis angka.
1. Pengertian angka. Angka adalah sebuah simbol yang digunakan untuk membuat bilangan. Jenis-jenis angka, ada 5 jenis-jenis angka. Yang pertama, angka ordinal. Yang kedua, angka kardinal. Yang ketiga, angka pecahan. Yang keempat, angka desimal. Dan yang kelima adalah angka perkalian. One, ordinal number. The definition of ordinal number is the number which is used to state the level of something. 1. Angka ordinal. Pengertian angka ordinal adalah angka yang digunakan untuk menyatakan tingkat sesuatu. You can see the table. Kamu bisa lihat di sini ada tabel contoh dari ordinal number, contoh dari angka ordinal, yaitu yang pertama ada angka 1 ditambahkan ST. Ya, kalau dia ditulis itu ST-nya diletakkan di atas angka 1. Ya. So, dibaca first. Begitu juga dengan angka 2. Setelah angka 2 ada huruf N sama D yang diletakkan di atas angka 2 ya. Jika ditulis ya. Dibaca second ya. Kemudian yang ketiga ada R sama D, so dibaca third. Yang keempat fourth, yang kelima fifth, sixth, seventh, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Yang pertama itu artinya adalah yang pertama. Kalau yang kedua, nomor 2 berarti yang kedua. Nomor 3 yang ketiga, nomor 4 yang keempat, nomor 5 yang kelima. Dan yang terakhir 90 berarti yang ke-90. The examples of ordinal number in sentences. Contoh-contoh angka ordinal dalam kalimat ya. Kita buat contohnya di sini angka 1 atau first example. This is my first time I go to Surabaya. Artinya adalah ini adalah waktu pertamanya ya. Pertama kalinya saya pergi ke Surabaya. Maksudnya di sini adalah the first. Ya, the first time berarti pertama kali. Ya, pertama bukan satu di sini artinya, tetapi pertama. Yang kedua, two atau second. Contohnya, this is my second question. Ini adalah pertanyaan saya yang kedua, bukan pertanyaan nomor 2. The use of ordinal number. Penggunaan angka ordinal. You can see the table. Kamu bisa lihat di tabel. Number 1, to state the level of a building. Ya. Untuk menyatakan tingkat suatu gedung. Contoh, 37th floor. Artinya lantai yang ke-37. Yang kedua, to state dates. Untuk menyatakan tanggal. Example, August the 7th of June. Ini artinya adalah Agustus tanggal 17 bulan Juni. Number 3, to state every step which is done. Untuk menyatakan setiap
tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Contoh, first turn on the stove, ya. Second, put your pot on the stove. Third, turn off the stove. Yang pertama adalah hidupkan kompor. Yang kedua, letakkanlah wajanmu di atas kompor. Dan yang ketiga, matikanlah kompor. Ya, oke. Yang keempat, to state the fraction. Untuk menyatakan pecahan, maka kita gunakan ordinal number, yaitu angka ordinal. Contoh, 3/4. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris, 3/4. Ya, bukan 3 or 4, but 3/4, yaitu artinya 3/4. Okay, number 2, cardinal number. Cardinal number is the number is used to state the amount of something. Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah bilangan, ya. Okay, you can see the table. Kamu bisa lihat tabel cardinal number. Ya, kalau ditulis angkanya angka 1, maka ditulis dalam bahasa Inggris yaitu 1, ya. 2, angka 3 dibaca 3, angka 4 dibaca 4, angka 11 dibaca 11, 12, 12, 20, 20, 21, 21. The example of cardinal number, ya, contoh angka kardinal. You can see the table, kamu bisa lihat tabel. Cardinal number 1, itu contohnya, I have one brother. Okay, number 2, there are 2 children. Number 3, she buys 3 books. Okay, yang perlu diperhatikan, jika angkanya 1, maka kamu gunakan kata kerja tanpa penambahan S. Ya, kamu lihat, I have one brother. Saya memiliki seorang saudara laki-laki. Yang kedua, there are 2 children. Ada 2 anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, she buys 3 books. Dia membeli 3 buah buku. Book di situ ada penambahan S karena ada angka 3 di sebelah book. Number 3, fraction number, bilangan pecahan. Fraction number is the number which is used to state the fraction of number. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan pecahan suatu bilangan. Contoh, okay, you can see the table. Number 1, 1/2, maka diucapkan 1/2. Ya, angka pertamanya adalah angka kardinal dan angka yang kedua adalah angka ordinal, ya. Yang kedua 1/3, contohnya yaitu 1/3. Yang ketiga 1/4, 1/4 atau a quarter. Yang keempat 2/3, 2/3, dan yang kelima 3/4, 3/4. Number 4, decimal number. Decimal number is the number which has point. Examples, 0,1 ditulis 0.1, 3,45 ditulis 3.45. Jadi, angka yang digunakan untuk angka desimal adalah angka cardinal number. Okay, number 5, multiplicative number, yaitu angka frekuensi, ya, atau angka perkalian. Angka ini adalah angka yang digunakan untuk menentukan perkalian, ya, seberapa sering melakukan sesuatu, yaitu multiplicative number is the number is used to determine the frequency of something. Example, kamu bisa lihat, ya, example number 1,
please help me once again. Tolong ya, bantu aku sekali lagi. Oke, di sini kita bisa lihat ada once again. Once again itu adalah multiplicative number, yaitu angka yang menyatakan perkalian, yaitu sekali saja. Once artinya sekali. Number 2, she eats 3 times in a day. Dia makan 3 kali dalam sehari. Berarti di sini yang mana multiplicative number-nya, yaitu 3 times ya, 3 kali sehari. Number 3, they try this game 4 times. Mereka mencoba permainan ini 4 kali. Oke, 4 times ini adalah multiplicative number-nya. Oke, di sini kamu juga bisa lihat ya, ada tabelnya contoh dari multiplicative number, yaitu number 1 once artinya 1 kali, yang kedua twice 2 kali, yang ketiga 3 times 3 kali, yang keempat 100 times 100 kali, dan yang terakhir number 5 many times berulang kali. Oke, summary, kesimpulan. Oke. After learning the material, it can be concluded there are 5 kinds of number. They are: number 1, ordinal number is used to state the level of something. Number 2, cardinal number is the number which is used to state the amount of something. Number 3, fraction number is used to state the fraction of number. Number 4, decimal number is the number which has point. Number 5, multiplicative number is the number which is used to determine the frequency of something. Jadi setelah mempelajari materi ini dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis angka, yaitu yang pertama angka ordinal, yaitu angka yang menyatakan tingkat sesuatu ya, atau menyatakan tingkatan sesuatu. Yang kedua angka kardinal adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu, dan yang ketiga angka angka pecahan atau bilangan pecahan, yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan pecahan suatu angka. Dan yang keempat angka desimal adalah atau bilangan desimal adalah bilangan yang digunakan yang memiliki tanda koma. Dan yang terakhir adalah angka perkalian, yaitu angka yang digunakan untuk menyatakan seberapa seringkah sesuatu itu dilakukan. Hadis tentang angka. Angka merupakan suatu bentuk bahasa yang diungkapkan dalam bentuk jumlah. Dari angka yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu pengetahuan bagi umat Islam, yaitu ilmu matematika. Ilmu matematika ini dipelajari agar umat Islam memiliki bekal yang bermanfaat dalam meyakini, mempelajari, dan mengamalkan isi dari kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang mengandung ilmu perhitungan. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu perhitungan adalah tentang warisan. Hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisf
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat. Banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, dengan mengetahui ilmu matematika, maka akan mempermudah kita dalam mengamalkan isi dari ayat Al-Quran, khususnya dalam mengamalkan isi Al-Quran yang berhubungan dengan perhitungan. Oke, students, task 13. Oke, di sini ada tugas yang ke-13. Number 1, complete the sentences using appropriate number. Lengkapilah kalimat-kalimat menggunakan angka yang benar ya, angka yang tepat. Number 2, choose the correct answer of numbers. Pilihlah jawaban yang benar. Atau jawaban berupa angka yang benar. Number 3, write numbers into English written correctly. Tulislah angka-angka di bawah ini ke dalam tulisan bahasa Inggris dengan benar. Number 4, write written English into numbers correctly. Tulislah tulisan bahasa Inggris di bawah ini ke dalam angka yang benar. Okay, everybody, that's our study today about definition of numbers and kinds of numbers. Thank you very much for your attention. Please do your assignment today. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.